ketika akan berdakwah, sedang berdakwah, dan setelah berdakwah hanya untuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bisunnatihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, keluarga sabarataan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan ba'da salat subuh ini, Sabtu tanggal 21 Zulqa'dah 1444 Hijriyah, kita akan melanjutkan kembali pendalaman materi yang masih berkaitan erat dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam berdakwah. Terakhir di pembahasan malam tadi, kita baru mempelajari bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah, siapapun ia dan dari manapun asalnya,
dalam menegakkan ad-da'wah ilallah, al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, senantiasa memegang prinsip agar ia selaku da'i Allah benar-benar mengikhlaskan niatnya ketika akan berdakwah, sedang berdakwah, dan setelah berdakwah hanya untuk Allah. Kadada saikit jua pun niat sagan selain Allah untuk siapapun dan apapun, hanya dan hanya karena Allah. Yang kedua, seorang da'i ahli sunnati wal jamaah dalam menegakkan ad-da'wah ilallah senantiasa memegang prinsip, dan ini merupakan sifat karakter seorang juru dakwah atas nama agama Allah. Untuk apa? Menempuh al-mutaba'ah, mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam berdakwah, baik, masih ingat, dari sisi materi dakwahnya, dan mintu jua cara berdakwahnya. Dan yang ketiga, seorang juru dakwah kada boleh berdakwah kecuali dengan ilmu dan di atas ilmu. Kita fokus masih pada poin yang ketiga ini. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bersumber dari wahyu Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Yang keduanya hanya dipahami dengan mengikuti pemahaman para ulama ahli sunnati wal jamaah dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba'i tabi'in, serta para ulama yang menempuh manhaj as-salaf as-salih. Tolong dipahami oleh kita bersama. Tidak boleh mengklaim berdakwah atas nama ad-da'wah as-salafiyah kecuali dengan prinsip ini. Berdakwah dengan al-ilmu yang bersumber dari wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Al-Quran tidak akan pernah ia sampaikan tafsirnya kecuali tafsir ayat-ayat Allah yang dimaksud resmi datangnya dari as-salaf as-salih. Begitu pula ketika ia membawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak akan pernah menyampaikan syarahnya, penjelasan demi penjelasannya, kecuali
penjelasan tentang hadis yang dimaksud datang dari salafina salih. Dan hari ini terkadang bahkan mungkin rancak banar kejadian hanya melihat ayat disampaikan sakahandaknya, tafsirnya share. Apakah tafsir tersebut benar, legal, datang dari as-salaf as-salih atau kada? Melihat hadis tanpa mempelajari maksud hadis nang ini menurut baginda Rasul alaihi salatu wassalam, berlandaskan penjelasan para sahabat, nang apa maksudnya, kamana arahnya, syarahnya disampaikan sakahandaknya, maka ingat, nang kayak ini bukan dakwah ahli sunnah wal jamaah. Hati-hatilah. Nah, dakwah demi dakwah ketika tidak memegang karakter nang ini, maka kerap kali menjadi dakwah pemecah belah kaum muslimin. Umat centang perenang. Allah Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat 103. Sahih? Para tulab, ayat 103, 113 atau 123. Allah berfirman, coba ingat hafalannya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat berapa? Ayat berapa? Jamaah? Ayat? Sudah dicek lah. Seratus PR lah. Kita tunggu satu mat lagi, jawabannya harus dapat. Cek dulu. 100 yakin? Baik. Barakallahu fiik. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pada ayat ini, lebih tepatnya di awal ayat, surah apa tadi? Ayat 103. Baik. Allah Ta'ala mendatangkan satu perintah dan satu larangan. Perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian semua terhadap tali agama Allah. Dari beberapa tafsir yang disampaikan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, yang dimaksud dengan tali agama Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yang keduanya dipahami dengan pemahaman para ulama salafin as-salih. Ulun berikan contoh di antaranya. Firqah Al-Khawarij, yang hari ini sebahagian pemuda kita di Kalimantan Selatan sudah terkena
syubhat firqah nakiri baik nang dari Banjarmasin sekian bulan nang lalu sempat ulun berdialog dengan salah seorang pemuda, cuma lain orang kita Banua, pendatang dari Solo sana, di Masjid Nurul Iman Auri Landasan Ulin. Ini jelas para pemuda yang memang aktif di medsos ikut dalam halaqah kajian firqah ini lumayan benar hafalan ayat-ayat Allahnya. Jadi salah satu tradisi firqah ini baik nang di Tasikmalaya, nang di Banjarmasin, Banjarbaru, sampai ke Banua kami Balangan, Amuntai. Ciri khasnya banyak hafal ayat, terutama ayat demi ayat yang mereka jadikan sebagai landasan-landasan pemikiran mereka. Jadi maaf, kalau hanya semata-mata menyatakan mari kita kembali pada Al-Quran, mereka mengklaim benar tuh kami ingin kembali pada Al-Quran. Bahkan mungkin urusan ayat tak banyak mereka hafalannya. Ulun berikan contoh lah, coba sekarang cek setumat firman Allah Ta'ala di surah Al-Ma'idah, ayatnya tolong dibantu ayat berapa para penghafal Quran. Allah berfirman di 3 ayat, dan 3 ayat ini kada berjauhan andaknya, yang biasa diawali dengan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika titik-titik. Ayat berapa? Ayat 44. 2 ayat lagi. 40, 45 dan 46. Baik. Siapa yang berkenan membacakan 3 ayat ini, cuma memang pada bahagian akhir ayat. Ada mikrofonnya, mohon maaf. Silakan dibacakan. Silakan. Ayat 44 dulu, silakan. Antum. Fadhal. Langsung bagian akhir ayat. Baik, terjemahnya. Baik. Siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Tidak berhukum dengan hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Baik, itu ayat 44. Lanjut ayat berikutnya, 45. Akhir ayat. Terjemahnya, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Baik, ayat setelahnya 46 bagian akhir. Wa man lam yahkum ada 47. Baik, ayat 47. 44
sahih, kemudian 45. Ini loncat satu ayat 47 bagian akhirnya. Baik. Berlandaskan 3 ayat ini, dan biasanya 3 ayat ini seakan-akan hafalan wajib mereka. Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Kanda ulun tuh sampai menakuni wan pemuda nang gini. Dan saat itu selesai kajian, sebahagian petinggi AURI itu duduk masih. Jadi orang kita tuh pemudaan ini amuk dah Bang Kamilai. Inya kada terima karena saat itu pembahasan kita fokus pada kewajiban taat kepada pemerintah yang sah. Selama itu bukan untuk maksiat. Muha tuh habang pinanya. Cakar rambut tuh kawat cagat bisa cagat malam itu. Talinga hampir bakukus sudah. Kada terima. Intinya di jamaah aja, simpan dulu. Intinya kadada kewajiban taat kepada pemerintah yang sah ketika pemerintah tersebut tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah yang mereka maksudkan versi mereka. Jadi ulun singkatnya, Mas, menurut panjenengan sampean, negara Indonesia ini negara Islam atau negara kufur? Mantap jawabannya, negara kufur. Jar. Ini petinggi ini ada. Jadi kita ini kasar hampalas pemuda nih. Negara kufur. Baik. Apa ketetapan hukum atas presiden sampai ke RT? Tahu jawabannya lah. Kafir aja. Ini bukan karena tidak mengetahui dalil. Dan pemahaman ini mereka dakwahkan dengan sekian banyak ayat yang telah mereka hafal, bermain dari ayat ke ayat, ayat ke ayat. Apa yang bermasalah bukan ayat-ayat Allah, tapi manhaj di dalam memahami ayat-ayat Allah ini. Itu yang diperketat dalam ad-da'wah as-salafiyah. Ini para pemuda, tolong. Antum kada boleh hanya bermodalkan ayat bermain bahasa, membuat narasi, menjelaskan ini, itu, ini, tanpa sanad penafsiran yang jelas. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Surah apa? An-Nisa ayat 100. Iya. Silakan dicatat, An-Nisa ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, waman, dan siapa saja yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, menentang, memusuhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas datang petunjuk kepadanya, tahu ilmu, tahu dalil, petunjuk Allah hadirkan di hadapannya,
tapi tetap menentang, memusuhi ar-Rasul alaihi salatu wassalam, baik semasa hidup Sidin sallallahu alaihi wasallam atau setelah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Perhatikan tambahannya. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina, dan ia mengikuti selain jalannya al-mu'minin, selain jalannya orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama, menentang ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang petunjuk, ilmu sudah. Yang kedua, mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa al-mu'minin di sini? Yang tidak mereka ikuti jalannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Naqdul Mantiq, di muqaddimah kitab ini, beliau menjelaskan al-mu'minin yang dimaksud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika turun ayat nang ini kadada orang-orang nang beriman selain para sahabat. Bujur kada? Iyalah, kadada. Kadada. Nang beriman selain para sahabat. Kita ulangi. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Siapa saja yang menentang, memusuhi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas datang petunjuk kepadanya dan ia mengikuti selain jalan berislamnya para sahabat, dan ia mengikuti selain manhajnya para sahabat, Allah nyatakan dua ancaman. Yang pertama, nuwallihi ma tawalla, di dunia ini kami biarkan dirinya terombang-ambing bersama kesesatan yang dikuasainya, dan dipilihnya seorang lain kada ilmu, bahkan mungkin baca kitab harap benar, terombang-ambing bersama kesesatan yang memang menjadi opsi hidupnya. Baik, yang kedua apa? Di akhirat, wa nuslihi jahannam, dan kami akan menjebloskannya ke lembah jahannam, wasa'at masiran, jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Apa penyebabnya? Kada maumpati manhaj para sahabat dalam berislam. Pertanyaannya, apakah para sahabat dalam berislam mendatangkan ayat-ayat yang baru? Kada. Apakah para sahabat membawakan hadis-hadis nang hanyar? Jawabannya kada. Lalu dari para sahabat apa nang wajib kita umpati? Ayat demi ayat telah sempurna, hadis demi hadis telah pun sempurna. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Yang wajib kita ikuti dari para sahabat adalah pemahaman mereka. Pemahaman mereka di dalam memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kada di dunia ini hidup tuh bingung. Ujar kelompok nang ini kayak itu, ujar kelompok nang itu kayak ini. Umpat nang mana? Bingung tuh. Bingung. Hati-hati. Nang parahnya lagi di akhirat diancam dengan jahanam. Ketika kita berilmu atas nama Islam tidak mengikuti manhaj para sahabat. Insyaallah ba'da maghrib kaina ulun hendak masuk pada poin keempat, kelima,
dan seterusnya. Di antaranya adalah da'i wajib mengamalkan ilmu yang ia miliki. Jangan sampai ilmu hanya sebatas koleksi pengetahuan. Termasuk prinsip dakwah ahli sunnati wal jamaah, pahami hukum dakwah itu asalnya lemah lembut. Kada boleh dengan keras, kasar, kering, kerontang. Kecuali tegas hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Hukum asalnya dalam berdakwah mesti birrifqi wallin, dengan lemah lembut. Nah, termasuk mendakwahi bini di rumah, termasuk mendakwahi anak di rumah, jangan dengan kasar. Insyaallah kena ba'astilah kita bahas pada kesempatan ba'da maghrib nang ini. Siap aja lah kira-kira. Andaikan malam ini malam terakhir taklim kita sampai jam 10:30 kayak apa? Ulun tentu ada salah, ada khilaf, ulun banyak-banyak mohon maaf. Cuman yang jelas kada sampai 10:30 insyaallah malam ini. Mudah-mudahan perkumpulan pulang kita berataan lah. Berelaan kita sabarataan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita sabarataan senantiasa mendapatkan ampunan, limpah kasih sayang dan ridha dari Allah Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.